Pemirsa, kembali lagi bersama kami News Nation NBS TV. News Nation akan menyajikan sejumlah berita pilihan terhangat selama sepekan, serta menyajikan beragam informasi yang menarik dan inspiratif, baik dari dalam maupun luar wilayah Surabaya. Kali ini kami memiliki liputan khusus mengenai dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhadap sektor usaha dan pariwisata di kota Surabaya. Bersama saya Putri Ardelia, inilah News Nation selengkapnya. Akibat adanya virus corona dan penertiban pembatasan kegiatan masyarakat di kota Surabaya, sejak tanggal 12 Januari 2021, objek wisata di kota Surabaya dinyatakan ditutup. Salah satunya adalah ekowisata Mangrove Wonorejo yang terletak di Kecamatan Rungkut. Kendati demikian, masih terlihat beberapa pengunjung yang berada di sekitar tempat wisata. Berikut liputannya untuk Anda. Rabu 20 Januari, ekowisata Mangrove Wonorejo terpantau masih ditutup. Penutupan dilakukan selama tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Penutupan objek wisata ini dilakukan sebagai bentuk tindakan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Terlihat dermaga perahu yang di hari biasa ramai pengunjung, kini tampak terbengkalai ditinggalkan. Selain itu, pintu masuk menuju kawasan hutan mangrove yang terkunci beserta papan pemberitahuan penutup objek wisata ini. Kondisi yang sama terlihat pada sentra kuliner yang terletak di bagian depan menuju pintu masuk dermaga perahu. Terlihat belasan stand makanan yang kini tak lagi berpenghuni. Kendati demikian, masih terlihat beberapa pengunjung yang nekat masuk di sekitar tempat wisata. Dian, salah satu pengunjung ekowisata Mangrove Wonorejo ini, mengaku sudah mengetahui penutupan objek wisata di kota Surabaya, dengan dalih selagi tetap menjaga protokol kesehatan dan yakin bahwa segala penyakit yang Tuhan berikan selalu ada obatnya. Ia tetap datang untuk menikmati nuansa penghijauan di ujung kota Surabaya ini. Nggak ada juga kan penyakit kalau nggak ada obatnya, itu ada dalam surah gitu. Kedepannya Dian berharap agar pandemi segera berakhir, agar semua aktivitas dan semua sektor pariwisata dan yang lain kembali normal. Selain Dian, Adi, seorang pengunjung asal Madura, mengaku sedikit kecewa terhadap penutupan wisata Mangrove Wonorejo ini karena tidak mengetahui informasi penutupan tempat wisata dan kurang akuratnya informasi yang disampaikan petugas penjaga wisatanya. Ia menuturkan bahwa ada seorang petugas yang masih tetap memperbolehkan ia masuk ke wisata tersebut. Sebenarnya kan mau yang di depan itu loh, yang jogging track depan. Oh iya. Nah itu kata penjaganya ditutup, suruh ke sini cuma ada kapal kan, tapi kapal tadi udah tutup, ya agak kecewa sih. Meski demikian, kedua pengunjung berharap kedepannya pandemi segera berakhir, agar semua kegiatan berjalan dengan lancar, serta dapat kembali beraktivitas secara normal. Ya, harapan saya ke depan yang pasti kan pandeminya itu segera berakhir ya. Lagian kan bukan cuma tempat pariwisata saja yang sepi, seperti pendidikan kan juga terhambat. Semuanya sih terhambat. Nuril Huda melaporkan untuk News Nation NBS. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, imbas dari adanya pembatasan penertiban kegiatan masyarakat di kota Surabaya bukan hanya terjadi pada sektor pariwisata, sektor usaha juga terkena dampaknya. Salah satunya adalah kedai kopi Juang di Jemur Sari, kota Surabaya. Kedai ini mengalami penurunan omset penjualan yang cukup signifikan. Kendati demikian, kedai ini tetap optimis tetap dikunjungi oleh pengunjung setianya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM rupanya tak menyurutkan sejumlah usaha kecil menengah untuk tetap beroperasi. Salah satunya kedai kopi Juang di Jemur Sari, Surabaya. Uniknya, meski PPKM diberlakukan, pengelola mengaku omset penjual di kedai kopi ini justru naik. Pandemi virus corona ini tak menyurutkan semangat usaha mereka untuk membuka kedai kopi, meski harus membatasi jam operasionalnya antara jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Taufik, salah satu barista kedai ini, mengaku awal pandemi lalu omset penjualannya menurun drastis. Namun seiring dengan berjalannya waktu, omset penjualannya kembali normal. Bahkan dia mengaku selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, omset penjualannya naik hingga 2 kali lipat. Agak sepi kalau itu belakangnya rame. Sebelum kopi itu dapatnya 500. Kalau selama COVID ini? Selama COVID ada yang 1,15 juta.
kadang naik turun gitu. Meski demikian, banyak aturan baru diterapkan di kedai kopi ini sebagai dampak pandemi COVID-19. Seperti perubahan tempat duduk sebagai upaya menjaga jarak, hingga mewajibkan pengunjung memakai masker. Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di kedai kopi Juang ini. Afandi, pengunjung kedai kopi Juang mengaku tidak pernah takut keluar dan berada di kedai kopi seperti saat ini. Tetap jaga kesehatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, tetap menerapkan pola hidup sehat sebagai salah satu upaya mengurangi dampak resiko selama masa pandemi tersebut. Selagi mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh, ia yakin dapat terhindar dari penyebaran virus corona ini. Kedepannya, Taufik barista kedai kopi Juang dan Afandi yang merupakan pengunjung kedai kopi ini berharap agar pandemi corona segera berakhir, agar semua aktivitas berjalan dengan lancar dan semua kembali normal. Nabila Asmara, News Nation NBS melaporkan. Selama pandemi virus corona ini, semua aktivitas kita menjadi terbatas. Khususnya mahasiswa, semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Namun, tak semua mahasiswa mau pasrah dan berserah diri. Salah satunya, ia adalah Poppy Aprilia Zamzami, salah seorang mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang memanfaatkan waktu luangnya dengan terjun ke dalam bisnis bidang fashion. Seperti apa semangat anak muda yang satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ia adalah Poppy Aprilia Zamzami, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang memiliki usaha pakaian bernama Zamklot. Usahanya ini berlokasi di Jalan Raya Merakurak Jenu Sambing Gede, Tuban. Toko ini menjual berbagai jenis pakaian, mulai dari pakaian wanita dewasa, anak-anak, hingga kebutuhan selama pandemi seperti masker, kain, dan konektor masker untuk jilbab. Lebih dikembangkan kepada bisnis keluarga, bisnis ibu saya menjahit, produksi rumahan gitu. Usahanya ini sebenarnya merupakan bisnis turun-temurun dari keluarganya. Dengan adanya usaha ini, Poppy mengaku bisa belajar banyak hal dalam berdagang, serta menjalin komunikasi dengan pelanggan juga mengatur keuangan. Poppy mengaku selama kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring, makin banyak waktu luang yang digunakan untuk mengurus bisnisnya ini. Meski mengalami penurunan omset penjualan selama pandemi virus corona ini, hal tersebut tak menyurutkan semangatnya untuk terus produktif. Meski sejumlah sektor ekonomi mulai kolaps akibat pandemi COVID-19. Jadi seperti makan, minum, daripada fashion. Karena saya mahasiswa yang saat ini tidak bisa kuliah secara offline. Untuk itu saya menggunakan waktu ini dengan usaha sampingan. Sama seperti banyak orang, ke depan Poppy berharap pandemi virus corona ini segera berakhir, agar semua aktivitas dan bisnisnya kembali normal. Bagi para generasi muda, dirinya juga berpesan agar tidak menyerah dengan keadaan, serta bisa memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin untuk tetap berkarya dan produktif. Nabila Siva Asmara melaporkan untuk News Nation NBS. Selain di bidang fashion, mahasiswa UIN Surabaya lainnya juga memiliki hobi di bidang otomotif. Adit Ali, seorang mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, memanfaatkan waktu luangnya selama pandemi ini dengan memodifikasi mobilnya. Penasaran seperti apa Adit Ali memodifikasi mobilnya? Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai seorang mahasiswa, memanfaatkan waktu luang bukan hanya di bidang bisnis fashion saja. Adip Ali yang merupakan mahasiswa UIN Surabaya asal Gresik ini sudah 3 tahun menggeluti hobinya di bidang otomotif. Adanya pandemi virus corona ini membuat Adip Ali memanfaatkan waktu luangnya dengan memodifikasi mobil. Berawal dari melihat mobil milik rekannya yang telah dimodifikasi, ia menjadi tertarik dan menekuni hobinya di bidang otomotif ini. Dengan budget yang ia hasilkan dari kerja kerasnya, ia memodif mobilnya sedemikian rupa. Dan untuk biaya kurang lebih 25 juta, belum perintilannya. Pakai jok, racing, brake, dan knalpot custom Alpino full system, Mas. Adip Ali beberapa kali terjun dalam kontes balap mobil resmi serta beberapa kontes modifikasi mobil di wilayah Gresik. Ia mengaku meski belum pernah mendapat gelar juara, tak membuatnya patah semangat. Nah, terus untuk pelek saya pakai TI 37 Mas, TI 15.
Selain itu, kedepannya Adib Ali memiliki harapan agar bisa membuka usaha jual beli spare part mobil. Ia juga menuturkan agar pandemi corona segera berakhir, agar ia dapat kembali turun di kontes modifikasi mobil di tingkat nasional. Poppy Aprilia Zamzami melaporkan untuk News Nation NBS. Sajian berita tadi merupakan penutup dari program News Nation kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Putri Ardelia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.